Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat, anugerah dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, nikmat hidayah dan taufik, dan berbagai nikmat yang lain. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah, keluarganya, para sahabat, tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada kesempatan ini kita akan bahas hadis yang ke-32, yaitu tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Tidak ada bahaya dalam agama ini. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darar wa la dirar. Hadisun hasan. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malik fil Muwatta mursalan an Amr bin Yahya an Abi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asqata Aba Sa'id wa lahu turukun yuqawi ba'duha ba'du. Dari Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada bahaya dan tidak membahayakan orang lain. Kalau kita bisa terjemahkan, tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain. Hadis hasan, riwayat Ibnu Majah, Daruqutni dan lain-lainnya, tersambung kepada Rasulullah SAW. Dan diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta, hadis mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menyebutkan Abu Sa'id. Dan banyak jalur-jalur sanad-sanad yang satu sama lain saling memperkuat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pendek, bisa semua kita menghafalnya. Itu la darar wa la dirar. Tidak ada bahaya dan tidak membahayakan. Penjelasannya yang pertama, seluruh aturan syariat Allah Subhanahu wa taala semuanya maslahat. Semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Walaupun menurut sebagian orang mengatakan hukum qisas, hukum hudud, ya, orang yang membunuh dibunuh lagi, orang yang berzina dirajam atau dicambuk, orang yang mencuri tangannya potong, dan orang yang meminum minuman keras dicambuk dan seterusnya, katanya tidak manusiawi. Semua aturan Allah Subhanahu wa taala adalah baik, yang terbaik, maslahat. Tidak ada yang terbaik dari itu. Bahkan sampai hukum qisas sekalipun Allah mengatakan wabil qisasi hayah. Dalam hukum qisas itu menjaga kehidupan. Orang yang membunuh dengan sengaja tidak naik ke pengadilan dan tidak dimaafkan oleh ahli warisnya, keluarganya, maka sanksinya harus dibunuh lagi. Tapi yang membunuh bukan keluarganya, bukan warga, bukan masyarakat. Yang membunuh adalah negara, lembaga negara. Nah, dengan hukum kisah seperti ini, maka itu kehidupan, menjaga nyawa orang banyak. Coba kalau sanksi orang yang membunuh adalah di penjara. Bisa jadi di penjara dia bunuh lagi, bukan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Atau di penjara tidak ada kesempatan untuk membunuh, ketika keluar lagi membunuh lagi. Nah, jadi cara yang paling baik adalah untuk menyelamatkan nyawa manusia, keberlangsungan manusia, dan agar ada efek jerak,
maka dengan cara dikisos. Wa fil qisasi hayat. Kemudian orang potong tangan, misalnya orang mencuri, dipotong tangannya, tangan kanan di pergelangan sini. Itu efek jerahnya luar biasa. Tidak harus dipenjara, tidak perlu dipenjara. Pertama dari sisi pembiayaan, negara nggak perlu kasih makan, nggak menyiapkan tempat, fasilitas, sarana, biaya dan seterusnya. Dan kemudian ada efek jerahnya. Dengan dia dipotong, maka dia di masyarakat ya, diketahui bahwa orang tersebut telah melakukan pencurian. Itu jauh lebih efektif ketimbang sanksi-sanksi lain, apalagi denda dan seterusnya. Kalau dengan cara yang lain atau hukuman yang lain, dia mencuri di penjara, di dalam penjara nyuri lagi, melakukan kegiatan-kegiatan jahat lebih bahaya lagi. Itu disebut la doror. Tidak ada bahaya dalam aturan Allah Subhanahu. Tidak ada yang dirugikan. Termasuk hukum waris misalnya. Wanita mendapat 1 jatah, sementara laki-laki 2. Apakah itu adil? Iya, itu yang paling adil. Kenapa? Wanita harta warisannya utuh. Sampai menikah utuh dia. Sementara laki-laki ketika mendapat harta warisan, ketika menikah harus bayar mahar dan seterusnya. Ketika menikah punya istri, punya anak, harus membiayai nafkah. Sementara wanita enggak, utuh dan dapat tambahan. Nah, itulah tidak ada kerugian, tidak ada bahaya dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling adil. Ya. La doror wala diror. Kemudian penjelasan berikutnya, dalam hadis ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh membahayakan diri sendiri. Ketika lapar ya harus makan, jangan ditahan kemudian sampai sakit. Ketika ngantuk ya harus tidur, jangan ditahan diri nggak tidur, bahaya terhadap kesehatan. Ya. Ketika sakit harus berobat. Jangan dibiarkan. Jangan membahayakan diri sendiri. Jangan melakukan sesuatu yang berbahaya buat diri kita sendiri. Bahkan Rasulullah SAW melihat ada seorang berjemur diri di atas, di bawah terik matahari, sementara ada tempat berteduh. Kata Rasul, kamu jangan menyiksa diri kamu sendiri. Ada tempat berteduh di situ. Nggak boleh. Ya. Apalagi dalam bahasa kita sekarang mengkonsumsi yang dilarang oleh aturan syariat. Ada minuman keras, ada obat-obat yang dilarang, ya. Penggunaan yang obat-obat yang tidak boleh digunakan untuk sehari-hari, dengan disebut narkoba dan seterusnya. La doror wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri. Kemudian tidak boleh membahayakan orang lain. Bisa jadi buat kita nggak ada bahaya, nggak ada kerugian, tapi buat orang lain berbahaya, mengganggu orang lain. Misalnya kita suka dengan musik, suara yang keras. Kita setel suara musik ataupun apapun di rumah kita dengan suara keras mengganggu tetangga. Itu buat kita nikmat, buat kita senang, tapi buat tetangga mengganggu. Nggak boleh, tidak boleh mengganggu orang lain, membahayakan orang lain, dan ya walaupun tidak mengganggu diri sendiri. Nah, ada lagi yang ketiga, yaitu tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain sekaligus. Buat kita bahaya, buat orang lain bahaya. Yang paling konkret, yang paling jelas adalah merokok. Ketika kita merokok berbahaya terhadap kesehatan dia. Iklannya aja membunuh, ya.
Iklan rokok itu ya lehernya bolong, bahaya buat diri kita sendiri dan membahayakan orang lain. La doror wala diror. Kemudian penjelasan berikutnya adalah la doror tidak boleh membahayakan, menyakiti, merugikan oleh orang lain langsung oleh kita sendiri. Kita yang mengerjakan. Itu yang di antara pengertian la doror. Kemudian wala diror, tidak boleh membahayakan orang lain, merugikan orang lain, menyakitkan orang lain dengan perantaraan orang lain. Misalnya ada pembunuhan berantai gitu kan. Tidak langsung membunuh dia, tapi ada algojonya yang mengeksekusi, ada yang mengantarnya, yang memberikan petunjuk jalan, ada yang membiayai, dan itu semua kena. Dalam bahasa bisnis, dalam transaksi jual beli, biasanya ada jual lelang, ya. Menjual satu barang dengan cara lelang, tapi supaya harganya mahal, ditawar oleh yang tertarik bergabung dengan pembelian tadi, dia sudah pasang buat perusahaan, ya anak perusahaan dia, dengan menawar barang dengan harga mahal, sehingga orang lain yang menawarnya tidak mungkin dengan harga yang rendah dari tawaran dia. Padahal yang menawar pertama itu adalah rekanannya sendiri, yang dia buat sendiri, membahayakan orang lain, ya, merugikan orang lain dengan perantaraan orang lain. Nggak boleh, ya. Apa saja, intinya tidak ada hal yang berbahaya bagi syariat dan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain langsung atau secara tidak langsung, ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita disiplin patuh pada hadis ini, insya Allah kita selamat. Selamat secara fisik, selamat secara psikis, ya. Zahir batin, selamat individu, selamat keluarga, selamat masyarakat, selamat bangsa dan negara. Kalau dalam bahasa korupsi itu kan membahayakan orang lain. Buat dirinya sendiri senang, mendapat keuntungan, tapi membahayakan orang lain. Tapi justru juga membahayakan diri sendiri kalau ya sudah barang tentu ada dosa, maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketangkap ya dipenjara dia. La doror wala diror. Semua aturan Allah Subhanahu wa taala adalah maslahat. Semua aturan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang merugikan, tidak ada yang menjadikan manusia susah dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan hadis la doror wala diror. Tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.